Baru saja Realme GT7 meluncur di Cina kemarin, sekarang HP tersebut sudah terindikasi bakal rilis di Indonesia dalam waktu dekat. Ponsel ini merupakan varian reguler dari Realme GT7 Pro yang diperkenalkan pada tahun lalu. Hari ini smartphone tersebut muncul pada laman sertifikasi SDPPI Postel Millicom Digi. Artinya, sinyal kehadiran Realme GT7 di Indonesia kini jelas terlihat. Desain dan pilihan warna Realme GT7 telah diungkap oleh perusahaan tersebut dalam sebuah postingan. Ponsel tersebut akan ditawarkan dalam pilihan warna Grab Hand Ice, Grab Hand Snow, dan Grab Hand Night. Varian biru memiliki tombol daya oranye dan lapisan oranye di sekeliling panel kamera belakang. Sementara itu, versi hitam muncul dengan tombol daya emas serta lapisan emas di sekeliling modul kamera belakang. Sebelumnya, perusahaan mengonfirmasi bahwa Realme GT7 akan memiliki panel belakang fiberglass berlapis Grab Hand, yang dikatakan menawarkan konduktivitas thermal yang lebih baik. Realme GT7 memiliki modul kamera persegi panjang, yang sedikit menonjol di sudut kiri atas panel belakang. Modul ini menampung dua sensor kamera dan unit lampu kilat LED berbentuk cincin. Pengatur volume dan tombol daya ditempatkan di tepi kanan, tepi bawah terlihat dengan port USB Type-C, kisi-kisi speaker, dan mikrofon. Realme GT7 punya ketebalan 8,25 mm dan bobot 203 gram. Di sisi depan, Realme GT7 punya layar yang terlihat luas karena dikelilingi bezel setebal 1,3 mm saja. Layarnya memakai panel AMOLED buatan Bowie dengan bentang 6,78 inci, resolusi 1280x2800 pixel atau 15K, PWM dimming 4608 Hz, dan Instant Touch Sampling Rate 2600 Hz. Layarnya dapat menampilkan pergerakan objek yang sangat mulus karena memiliki refresh rate 144 Hz serta bisa terlihat jelas di bawah sinar matahari karena punya peak brightness 6500 nits. Di bagian bawah layar ada pemindai sidik jari in-display berjenis ultrasonic. Performa Realme GT7 ditopang oleh prosesor MediaTek Dimensity 9400 Plus, prosesor 3 nanometer memiliki CPU octa-core 1x3,73 GHz Cortex X925, 3x3,3 GHz Cortex X4, dan 4x2,4 GHz Cortex A720, serta GPU Immortalis G925 MC12. Masih soal hardware, Realme GT7 dibekali RAM LPDDR5X dengan dua opsi kapasitas, yaitu 12GB atau 16GB. Media penyimpanan ponsel ini berjenis UFS 4 dengan opsi 256GB, 512GB, atau 1TB. Selain performa sangat andal, hal lain yang menawan dari Realme GT7 ialah baterainya yang berkapasitas jumbo 7200 mAh. Baterainya berteknologi silikon karbon dengan kepadatan sel 841 Wh/L. Ketika baterainya penuh, Realme GT7 mendukung video playback 17,5 jam dan menonton video shorts 20 jam tanpa henti. Baterainya didukung pengisian daya super cepat 100 Watt lewat soket USB Type-C. Pengisian dari 1% hingga 5% diklaim butuh waktu 1 menit saja. Sayangnya, Realme GT7 tak mendukung pengisian daya nirkabel, tapi punya fitur bypass charging generasi kedua. Sisi belakang Realme GT7 tampil sederhana. Ada modul persegi berwarna hitam yang dikelilingi bingkai mengkilat. Di modul tersebut, hanya ada dua kamera yang ditemani LED flash. Salah satunya adalah kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX896 berukuran 1/1,56 inci, diafragma f/1.8, luas pandang 84 derajat, jarak fokus 24 mm, autofokus, OIS, EIS, dan perekaman video maksimal 4K 60 fps. Kamera yang kedua ialah kamera ultra-wide 8 megapiksel dengan sensor OmniVision OV08D10 berukuran 1/4 inci, diafragma f/20, luas pandang 112 derajat, dan jarak fokus 16 mm. Lalu, di sisi depan, juga ada punch hole berisi kamera swafoto 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX480, diafragma f/2,4, luas pandang 85 derajat, jarak fokus 23 mm, dan perekaman video maksimal 1080 piksel 60 fps. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 15 berlapis antarmuka Realme UI 60. Ada sejumlah fitur AI yang disematkan seperti AI Recording Summary dan AI Elimination 2.0. Smartphone flagship satu ini punya proteksi yang komprehensif terhadap debu dan air. Ia bersertifikasi IP68 dan IP69, sehingga kedap debu dan air serta tetap aman ketika terkena semprotan air bertekanan kuat dan bertemperatur tinggi. Ia juga bisa berfungsi sebagai remote TV dan AC karena memiliki pemancar inframerah yang terletak di bingkai atas. Beberapa spek utama lainnya ialah speaker stereo, 2 mikrofon, 2 slot kartu SIM, NFC.
Realme menerapkan vapor chamber berukuran 7700 mm persegi dan back panel fiberglass berlapis material grapene. Berikut adalah harga Realme GT7. Terlihat bahwa spesifikasi yang dimiliki Realme GT7 tentunya menggoda. Apalagi, harganya tergolong tidak terlalu mahal untuk sebuah smartphone dengan spesifikasi kelas flagship. Realme GT7 tentu menjadi salah satu opsi smartphone dengan performa andal dan spek mutakhir lainnya, tapi harganya tetap terjangkau.